Shalom, selamat pagi sahabat KPS TV. Apa kabar? Harapan kami kita semua sehat walafiat. Dan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang malam hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau melaksanakan aktivitas kami dan kami berdoa kiranya Tuhan menuntun kami dan lewat firman Tuhan yang kami akan dengarkan pagi ini boleh memberikan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kami sampaikan kepada kita pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 18, demikian firman Tuhan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadiratmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan yang baru kita baca adalah doa syafaat Daniel, memohon pengampunan Tuhan dan pemulihan bangsa Israel setelah mereka berada 70 tahun di pembuangan. Daniel secara sadar mengakui dosa dan ketidaktaatan bangsanya yang menyebabkan mereka dihukum dan dibuang. Ia berdoa bukan karena kebenaran mereka sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan dan kemurahan Allah yang begitu besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah sikap doa yang sangat rendah hati, dengan bersujud kepada Tuhan, yang memohon agar Tuhan mendengarkan permohonannya dan bertindak, mengizinkan bangsanya kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota serta bait suci yang telah hancur. Secara eksplisit Daniel menyatakan bahwa mereka tidak berdoa berdasarkan perbuatan baik yang dianggapnya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebaliknya saudaraku, ia berserah pada kemurahan Allah belaka. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daniel menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan menyadari diri sebagai bagian dari suatu bangsa yang sangat berdosa dan tercela. Doa Daniel ini menjadi pelajaran yang patut kita jadikan teladan sebagai orang percaya. Ia menjadi juru syafaat bagi seluruh umat Allah dan terpanggil tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, melainkan juga untuk anggota umat Allah lainnya. Layaknya tubuh Kristus, setiap orang percaya saling membutuhkan dukungan doa agar semuanya dapat melakukan kehendak Allah di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam berdoa kita juga harus memiliki kerendahan hati. Artinya kita mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan kita, serta mempercayakan seluruh kendali hidup kita kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, selain itu Daniel juga hidup dalam kebenaran. Karena itu doanya berkenan membuat Tuhan menyatakan kuasanya. Jika Daniel merasa perlu untuk berlutut, bersujud dan di hadapan Tuhan, kita juga seharusnya merasakan kebutuhan yang sama. Kebutuhan untuk berlutut, bersujud. Kebutuhan untuk berserah kepada Tuhan, Allah yang maha tinggi. Kita seharusnya merasakan kebutuhan untuk melakukan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan menyatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi percayalah, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Jadi doa Daniel ini tentunya menjadi contoh teladan kepada kita. Dan berdoalah untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk seluruh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bagaimana Daniel, Tuhan, berdoa untuk bangsanya, untuk melepaskan bangsanya dari pembuangan Babel. Demikian juga kami diajarkan untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lain, dan tidak saja berdoa untuk keluarga kami, tapi berdoa juga untuk negara kami, untuk dunia ini, dan untuk yang lain. Tolong kami Tuhan, biarlah kami juga hadir sebagai pendoa syafaat untuk negara kami dan untuk dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami pada Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. GKPS TV